Halo, kembali lagi dengan saya Faisal Amri. Dan sekarang kita masuk pada chapter 9 tentang have dan has. Apa itu tentang have dan has? Mari kita lihat. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan kepada Anda tentang apa itu have dan has dalam bahasa Inggris, ya. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh. Oke. Have dan has itu sebagai kata kerja fungsinya dalam bahasa Inggris dan juga sebagai kata kerja bantu. Have dan has merupakan kata kerja pertama. Verb 1 menyatakan masa waktu hari ini. Arti have dan has adalah punya atau mempunyai, memiliki, ya. Kata kerja bentuk pertama have dan has, kata kerja bentuk keduanya adalah had, kata kerja bentuk ketiganya adalah had, dan kata kerja bentuk ing-nya adalah having. Nah, di sini kita akan melihat have has ketika sebagai kata kerja dan ketika have dan has berfungsi sebagai kata kerja bantu, auxiliary verb yang artinya telah, ya. Tapi saya akan memberikan perbedaan kepada Anda. Ketika dia berfungsi sebagai kata kerja, murni kata kerja, sama dengan halnya dengan kata-kata kerja yang lain seperti menulis, ya, membaca, kata kerja. Nah, saya akan berikan contohnya yang pertama. Lihat, di sini have artinya mempunyai, merupakan kalimat berita. Lihat, I have a pen. Saya punya sebuah pena. Kapan? Hari ini, saat ini. Masa waktunya diterangkan oleh kata kerja bentuk pertama ini. Dalam bentuk negatif, I don't have a pen. Saya tidak punya sebuah pena hari ini, saat ini. Bentuk bertanyanya, do you have a pen? Apakah kamu mempunyai atau punya sebuah pena hari ini, saat ini? Pada subjek she has a pen. Dia perempuan punya sebuah pena hari ini, saat ini. Lihat. Kenapa dia has? Has adalah have tambah es. Hanya saja pengucapannya bukan has. Jadi dia has. Lihat, kata kerjanya ditambah s karena das tidak digunakan di dalam kalimat pada kalimat positif. Lihat. She doesn't have a pen. Lihat. Dia tidak punya have sebuah pena. Das digunakan pada kalimat sebagai kata kerja bantu. Maka kata kerjanya yang kita gunakan mempunyai tidak boleh ditambah s atau is. Jadi dia kembali pada kata kerja bentuk semula, ya. She doesn't have a pen. Dia tidak punya sebuah pena hari ini, saat ini. Dalam bentuk bertanya, does she have a pen? Apakah dia punya sebuah pena hari ini, saat ini? Nah, di sini have dan has mempunyai arti punya atau memiliki. Oke? Dan masa waktunya adalah hari ini atau saat ini. Oke? Nah, itu untuk have dan has jika berfungsi sebagai kata kerja bentuk pertama, murni kata kerja, artinya punya atau memiliki atau mempunyai. Oke? Jika kita menggunakan kata punya atau mempunyai, tentu suatu benda yang kita punyainya. Oke? Sekarang pada bab ini kita akan membahas have has berfungsi sebagai kata kerja bantu, auxiliary verb. Bagaimana itu? Kita lihat, oke? Oke, sekarang kita lihat have dan has berfungsi sebagai kata kerja bantu berartikan telah. Kalau pribadi saya selalu menggunakannya dengan kata sudah. Oke, tapi terserah Anda. Lihat. Dia berartikan telah. Jika
kegiatan itu atau kata kerja itu dalam bentuk ketiga. Jadi, have dan has memberi arti telah jika melekat atau bersama kata kerja bentuk ketiga, kata kerja bentuk past participle. Dan itu merupakan hukum atau ketetapan dalam tata bahasa Inggris. Jadi, jika Anda menyatakan telah melakukan tindakan kegiatan, maksudnya telah melakukan kegiatan, tentu ada kata kerja, seluruh kata kerjanya pasti atau harus kata kerja bentuk ketiga, kata kerja bentuk past participle. Jadi di saat kita membahas tentang have dan has, ya, yang mempunyai arti telah, sudah dipastikan kata kerja yang kita gunakan seluruhnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Dan itu hukum atau ketetapan dalam tata bahasa Inggris. Oke, Anda ingat? Dan kita mulai dari sekarang. Oke, have dan has, ya, artinya telah dalam kalimat positif. Tentu bersama kata kerja bentuk ketiga. Dalam bentuk negatif, ya, atau kalimat penyangkalan, tidak telah. Oke, jika ditambah not atau disingkat haven't, ya, dan has not disingkat hasn't. Dan dalam bentuk bertanya, memberi arti telahkah. Jika have, has berposisi sebelum subjek. Lihat, have dan has sebagai kata kerja bantu. Have hanya digunakan pada I, you, they, we, ya. Dan has hanya digunakan pada he, she, it, name. Kita mulai dari sekarang untuk contoh yang pertama. I have, saya telah. Kegiatannya apa? Makan. Tentu, makan harus dalam kata kerja bentuk ketiga. Bentuk pertamanya adalah eat, bentuk keduanya adalah bentuk lampau, adalah ate, ya. Bentuk ketiganya adalah eaten. Tentu, saya telah makan. Makannya dalam bentuk kata kerja ketiga. Oke, I have eaten. Saya telah makan. Kapan? Hari ini. Saat ini. Diterangkan oleh siapa? Have. Sebagai kata kerja bantu bentuk pertama yang menerangkan masa waktunya adalah sesuatu yang hari ini, sesuatu yang saat ini. Dan yang kedua, they have worked in the company since 2012. Ya, mereka telah bekerja di perusahaan ini, di perusahaan tersebut sejak tahun 2012. Lihat, have berarti kan telah karena melekat pada kata kerja bentuk ketiga, kata kerja bentuk past participle. Ya, kita lanjut. She has eaten. Dia telah makan. Nah, yang kedua, saya menggunakan name. Roger has worked in the company since 2012. Roger telah bekerja di perusahaan ini, di perusahaan tersebut sejak tahun 2012. Bagaimana jika dia dalam bentuk penyangkalan, dalam bentuk menyatakan tidak, dalam bentuk kalimat negatif, ya? Tentu Anda pasti tahu ditambah kata not. Nah, Anda bisa melakukannya disingkat ataupun tidak. Oke. I have not atau I haven't. Oke. Saya tidak telah makan hari ini. Oke. Yang berikutnya, they have not worked in the company since 2012. Mereka tidak telah bekerja di perusahaan ini, di perusahaan tersebut sejak tahun 2012. Nah, bagaimana dalam bentuk bertanya?
Sama halnya dengan kata kerja bantu yang lainnya. Have atau has sebagai kata kerja bantu berposisi sebelum subjeknya. Have has berposisi sebelum subjek. Oke? Nah, dalam saya bertanya kepada Anda. Have you eaten? Telahkah kamu makan hari ini? Saat ini? Seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sehari-hari. Sudahkah kamu makan hari ini? Seperti itu. Have you eaten? Lihat. Telahkah kamu makan? Have-nya berposisi sebelum subjek. Dan merupakan kalimat bertanya. Interrogative. Ya. Yang berikutnya adalah have they? Telahkah mereka worked? Bekerja. In the company since 2012. Di perusahaan ini sejak tahun 2012. Maksudnya apa? Apakah mereka telah bekerja dari tahun 2012 yang lalu hingga saat ini? Nah, tentu di sini di saat kita bertanya ada jawaban. Jawabannya pasti menghasilkan ya atau tidak. Oke, kita lihat. Yes dan no. Have you eaten? Telahkah kamu makan? Ya, saya telah. Yes. I have. No, I have not. No, I haven't. Tidak, saya telah tidak. Telahkah dia makan? Anda menjawab. Yes. She has. Tidak, Anda menjawabnya. Dia telah tidak. She hasn't. Atau has not. Dan maksud dari jawaban itu adalah di masa hari ini. Karena have dan has merupakan kata kerja bantu bentuk pertama. Bentuk yang hari ini atau bentuk saat ini. Nah, jadi kata have dan has itu menekankan pada telah dilakukannya kegiatan itu. Bukan pada selesainya. Oke, nah berikutnya. Bagaimana jika have dan has bertemu atau bersama dengan kata tanya 5W 1H. Kita lihat yuk.